Mari semua dalam hadirat Tuhan, kita nikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur bahwa ini minggu terakhir di bulan Januari, dan kita merasakan betapa pertolongan Tuhan itu nyata buat kita. Kita bersyukur karena sampai hari ini Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, bahwa janjinya, perlindungannya, kasih sayangnya begitu besar buat kita. Haleluya, kami bersyukur, kami bersyukur. Mari semua angkat suara dan bilang, Tuhan terima kasih, Engkau baik, karena Engkau sudah bawa kami di penghujung dari bulan Januari. Kami bersyukur, apa yang Engkau buat bagi kami luar biasa. Terima kasih Tuhan, karena sampai hari ini kesehatan, kekuatan Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur, betapa hebat dan mulia dan kasih-Mu begitu besar kepada kami. Segala kemuliaan dan hormat bagi Engkau Bapa. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Mari dalam hadirat Tuhan terus kita kosongkan diri kita dalam daging-daging kita. Lepaskan semua dan minta Roh Kudus ambil alih hidup kita. Tajamkan pendengaran kita untuk dengarkan firman-Nya. Mata roh kita dibukakan. Hari ini kita minta hadirat Tuhan nyata kepada kita. Haleluya, haleluya Jesus. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Yesus, Engkau baik bagi kami. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, ku pandang kekudusan-Mu. Haleluya. Saat ku sembah, ku puji, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran saat ku sembah, saat ku sembah. Yes Lord, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran saat ku sembah Engkau, saat ku sembah. Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat kami menyembah-Mu, kami tersungkur di kaki-Mu, kami percaya hadirat memenuhi kami, dan oleh karena itu kami tundukkan segala kemanusiaan kami supaya roh kami dibangkitkan. Apa yang kami dengar, roh kami dibangkitkan. Apa yang kami baca, roh kami dibangkitkan. Hamba berdoa hari ini, berkat ini adalah milik kami, berkat ini adalah punya kami. Bertahtalah Tuhan atas puji-pujian kami, dan bertahtalah dan berdaulat atas hidup kami, karena bagi-Mu segala kemuliaan. Hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Diberkatilah kami dalam firman ini Bapak. Berfirman Bapak, kami siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Saudara yang terkasih, banyak orang melayani Tuhan, banyak orang mau ikut Tuhan. Yes, good. Tetapi sayang sekali, ikut Tuhan itu ada sebuah pengorbanan, ada banyak hal yang kita harus lakukan dengan niat hati kita untuk mencintai Dia lebih sungguh-sungguh. Makanya ada pengorbanan, makanya ada harga bayar, atau istilah lain bayar harga, saudara. Ya, tetapi kalau kita melayani tidak ada harga bayar, kita melayani tidak ada bayar harga, kita melayani tapi tidak ada pengorbanan, what happened? Saudara, hari ini saya akan bicara dengan luar biasa bahwa hidup kita dipanggil untuk melayani Dia. Ada harga bayar, saudara. Ada harga bayar, ada harga bayar. Dan saya mau bahwa saudara melihat dalam pandangan ilahi, pesan-pesan roh, apa yang Tuhan mau saudara dan saya rasakan di dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan ingin waktu saudara berjalan dengan Dia, engkau mengalami Tuhan, engkau melihat bahwa perbuatan Tuhan itu begitu hebat, engkau akan melihat bahwa Allah bekerja dengan luar biasa. Kekristenan tanpa pengorbanan sama seperti iman tanpa perbuatan adalah mati. Mari kita baca Yakobus 2:26.
Ya, dan nanti jemaat-jemaat akan membacakan ayat ini dengan cepat. Kita akan belajar firman ini karena saya percaya bahwa hari-hari ini kalau kita ikut Tuhan tapi tidak ada harga bayar, kita ikut Tuhan tapi nggak ada pengorbanan, kita tidak punya iman, itu tidak akan bertemu dengan luar biasa. Ya, kita baca Yakobus 2:6. Haleluya. Sebab seperti tubuh tanpa roh Yes. adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Tubuh tanpa roh mati, saudara. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kekristenan tanpa pengorbanan tidak ada artinya, saudara. Ya, sangat jelas bahwa hidup, kalau kita bilang iman itu nggak cuma di lip service, saudara. Hanya di bibir, tidak. Iman itu ada sebuah pertindakan. Dan tindakan ini perlu ada sebuah harga bayar, pengorbanan untuk kita bisa rasakan betapa hebat dan dalamnya kasih setia Tuhan kepada kita. Amin. Kalau saudara percaya firman, saudara aminkan firman, aminkan setiap perkataan roh ini, karena kita mau tinggal dalam rohnya, dalam firman ini yang luar biasa. Nah, oleh karena itu kita perlu kuatkan jiwa kita, kita perlu kuatkan roh kita, kita perlu kuatkan tubuh kita untuk tetap dan terus melayani Tuhan, saudara. Haleluya. Ya, kalau hari-hari ini saudara merasa jiwa saudara gundah gulana, kalau hari ini rasanya roh saudara itu kayaknya berdoa tapi doanya sampai di langit-langit aja dan jatuh lagi. Ya, kalau saudara merasa hari-hari itu tubuh saudara juga sepertinya semakin lemah, saya mau bilang engkau butuh sesuatu tindakan yang luar biasa. Breakthrough, pendebrakan roh. Yes. Saudara butuh pendebrakan roh. Supaya iman saudara tetap menyala-nyala, rohmu tetap menyala-nyala, melayani Tuhan. Karena iman tanpa tindakan-tindakan yang membuat rohmu hidup, membuat jiwamu hidup, itu semua adalah sia-sia, saudara. Karena iman itu adalah sebuah hal yang belum kita lihat, tapi kita imani bahwa roh kita dibakar di sana, jiwa kita dibakar di sana, karena engkau bertindak mengambil dan mengalami itu. Dan itu terjadi. Tuhan mau saudara melihat kepada sesuatu. Nah, kita belajar dari Yesus Kristus. Pengorbanan dia luar biasa. Ia mati sebagai pengganti kita. Karena tadinya kita mati dan kita harus binasa, tapi dia hidupkan kita. Roma 5 ayat yang ke-6. Silakan dibaca. Roma 5 ayat yang ke-6. Alkitab berkata bahwa hidup kita ini adalah sebuah hal yang begitu perlu kita persembahkan, yang terbaik dalam hidup kita, karena Yesus sudah melakukan pengorbanan terlebih dahulu untuk kita hidup. Yang tadinya mati, kita hidup sekarang dalam dia. Roma pasal yang kelima yang keenam. Demikianlah firman Tuhan, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Lihat, waktu kita lemah, dan kita katakan waktu kita jadi orang durhaka, artinya nggak ada nilai, ya. Kita lemah, kita nggak punya kekuatan, kita tidak bisa lakukan apapun. Yesus mati bagi kita. Ini pengorbanan Yesus, saudara. Supaya kita apa? Mendapat kekuatan. Supaya kita apa? Tidak menjadi orang-orang durhaka lagi, tapi menjadi orang-orang yang punya kehidupan kekal di dalam dia. Oh, luar biasa. Yang kedua, bukti pengorbanan Yesus adalah apa? Ia telah menjadi korban pendamaian bagi dosa-dosa kita. Roma 5 ayat yang kedua kita baca. Dan satu orang siapkan 1 Yohanes 2 ayat yang kedua. Roma 5 ayat yang kedua. Silakan. Demikianlah firman Tuhan, oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman, karena kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Yes, kita berdiri dengan tidak takut lagi. Ketika kita berdiri dengan baju kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah diperdamaikan. Dengan kata lain, hidup saudara adalah hidup yang sudah dibaikan, dibuat jadi baik, dibuat menjadi seseorang yang tidak kehilangan kemuliaan Allah. 1 Yohanes 2 ayat 26 kita baca ayat ini. 1 Yohanes dari ayat yang ke-26, yang lain silakan baca. 1 Yohanes pasal 2 ayat 26. Demikian firman Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat yang kedua. Ayat 2 ya, 1 2. Yohanes pasal 2 ayat 2. Yes. Demikian firman Tuhan,
Dan ia adalah perdamaian untuk segala dosa kita, Yes. dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Haleluya. Saya sedang bicara tentang bukti. Kalau bicara pengorbanan, kita mesti terarah kepada Yesus Kristus yang melakukan bukti pengorbanan. Dan kita akan belajar nanti setelah itu, apa yang kalau gitu kita harus buat. Kalau Yesus sudah berkenan kepada kita, sekarang kita harus buat apa? Ya kan? Nah, ini bukti bahwa dia memperdamaikan kita. Yang ketiga, bukti pengorbanan Yesus adalah ia telah membayar tebusan kita, harga tebusan kita. Dia sudah mengatakan bahwa oleh darahnya kita mengalami kemenangan di dalam dia. Roma pasal 3 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25. Roma pasal 3 ayat 24 dan 25. Mari kita bacakan ayat ini. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Nah, saudara lihat ini, bahwa oleh darah, ya, oleh darah Yesus kita mengalami kemenangan yang luar biasa. Nah, ini bicara tentang pengorbanan, saudara, ya, bahwa Yesus sudah melakukan banyak hal yang luar biasa. Lutro, pengorbanan penebusan lutro, bahasa aslinya dikatakan dibebaskan dengan harga bayar. Sudah tidak ada lagi intimidasi, harusnya. Haleluya, ya. Dan yang kedua, pengorbanan Tuhan dari bahasa asli exagorazo, yang artinya sudah dibeli dari tangan seseorang, kamu sekarang milik Tuhan. Luar biasa. Dan yang ketiga, pengorbanan Yesus adalah bahasa aslinya padas. Apa arti padas? Dibebaskan, dilepaskan dari kutuk, dari penderitaan. Jadi sebenarnya kita semua ini sudah harusnya tinggal di dalam kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi tekanan, intimidasi. Tapi what happened? Apakah masih hari-hari ini orang Kristen banyak yang masih tertekan? Ada orang yang mau ikut Tuhan, bahkan mau melayani Tuhan, tapi tidak ada harga bayar, tidak ada pengorbanan. Itu yang membuat saudara banyak sekali celah-celah yang terbuka, karena imanmu tidak bertumbuh di situ, saudara. Apa harga bayar kita? Tuhan sudah korbankan semuanya. Harusnya kita tinggal di dunia ini dan sungguh-sungguh lagi melayani Dia dengan tidak ada tekanan, intimidasi, penderitaan, dosa-dosa apapun. Udah harusnya nggak boleh terjadi lagi, karena kita sudah dipindahkan dari gelap ke dalam terang Allah yang ajaib. Jadi kalau seandainya saudara, apa pengorbanan kita sekarang? Nah, ini kita mulai masuk ke poin ini. Kalau saudara diolok, dicaci maki, dicemooh, dihina, dihempaskan, ya, atas sebuah kebenaran pun, ini adalah pengorbanan, saudara. Karena hidup benar bagi Yesus itu, ya tidak masalah sebenarnya. Mari kita baca ayat ini, untuk saudara bisa paham ini. 1 Petrus 2 ayat yang ke-20, ya, haleluya. 1 Petrus 2 ayat yang ke-20, mari kita baca ayat ini, saudara. Haleluya. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Ya. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Haleluya. Ini adalah nilai-nilai dari sebuah pengorbanan. Jadi maaf saudara, kalau saudara melayani Tuhan, tapi tidak suka orang cerita saudara masih tersinggung, saudara masih galau hatinya, saudara masih simpan dendam. Apa buah dari pengorbananmu ikut Tuhan? Karena dalam 1 Petrus 2 ayat 20 berkata, sebab dapatkah disebut pujian? Apakah engkau layak, ya, dipuji jika kamu menderita pukulan karena kau berbuat dosa? Kalau kamu berbuat dosa dan orang pukul kamu, itu bukan sebuah pujian. Itu dosa, itu kesalahan yang saudara harus terima konsekuensinya. Tetapi Alkitab berkata di bagian B itu, jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada hati Allah bahwa engkau berkenan dibacanya. Tepuk tangan bagi Yesus. Jadi hari-hari ini kalau ada pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani tapi masih menyimpan dendam, amarah, emosi, kepahitan,
Jangan sampai sampah yang sudah dibuang oleh Rasul Paulus, malah anak-anak Tuhan masih mengambil sampah itu. Mari kita baca firman Tuhan ini. Filipi pasal yang ketiga. Kita baca ayat 1 sampai 16, satu orang satu ayat, satu orang dua ayat, silakan dibaca ya. Filipi pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Mari kita baca sama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Akhirnya saudara-saudaraku bersukacita dalam Tuhan. Kebenaran yang sejati. Menuliskah hal ini lagi kepadamu, tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang yang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Ya, lanjut. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oke, Filipi 3:9, lanjut. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Yes. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Haleluya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Amin. Haleluya. Saudara, ini cerita dari Rasul Paulus bagaimana dia membayar sebuah harga untuk hidup bagi Yesus. Sehingga waktu ada orang-orang yang hanya sekedar melakukan sesuatu yang diajarkan oleh dunia waktu itu, ya, seakan-akan itu membuat mereka masuk surga. Dia berkata, aku melakukan itu lebih daripada kalian. Tapi sebenarnya apa yang aku lakukan di masa lalu itu belum ada arti apa-apa, saudara. Yang dia yang tunjukkan begini, bahwa hidupnya dia sekarang, dia harus tinggalkan semua ego, semua kehidupan daging dunia. Makanya waktu dia dipukul, dia dirajang, dia berkata, it's okay, ini adalah kasih karunia. Saudara bisa mengerti ini? Ikut Tuhan Yesus itu harusnya kita sudah nggak mikir lagi, aku dicaci maki, aku dimarahi, no. Yang kita pikirkan adalah gimana hidup kita berkenan kepada Yesus. Fokus dengan saya. Haleluya. Amin. Makanya dalam bahasa Indonesia yang mudah dibaca, versi mudah dibaca, dikatakan ayat yang keempat begini. Walaupun aku punya alasan untuk menaruh percaya kepada diri sendiri, aku masih belum percaya terhadap diri sendiri. Kalau ada orang yang mempunyai alasan percaya terhadap dirinya sendiri, ia harus tahu bahwa aku mempunyai lebih banyak alasan untuk mempercayai diri sendiri. Aku disunat saat umur 8 tahun, ingin cerita tentang sesuatu yang dia lakukan secara benar-benar tertuju apa yang diajarkan oleh dunia. Tapi dia berkata setelah dia bertemu dengan Tuhan, dia tidak lagi melakukan apa yang menjadi aturan-aturan dunia, tapi dia melakukan lebih dari itu. Nah, apa yang lebih dari itu? Dicaci maki, berkata, aku mengampunimu, ya.
diludahi, berkata Tuhan mengasihimu. Ya, saudara, banyak orang yang membenci saudara karena saudara mungkin berbuat kebenaran. Ingat saudara, buat kebenaran itu ada harga bayar. Saudara melakukan kebenaran, tidak kompromi dengan dosa. Jangan salah. Ada banyak orang akan tidak suka dengan saudara karena mereka mau saudara kompromi dengan dosa, kompromi dengan sesuatu yang bukan dari Allah. Ini perlu tingkat kedewasaan, kepekaan yang lebih. Yes. Saudara. Makanya Paulus ingin bilang, kalau soal-soal secara lahiriah daging, aku melakukan semua aturan-aturan yang dilakukan oleh dunia untuk seakan-akan itu berkenan kepada Tuhan. Tapi setelah dia mengenal Yesus, dia berkata, rupanya Tuhan mau aku bayar harga lebih lagi. Ada pengorbanan ikut Tuhan untuk sebuah kebenaran. Aku nggak harus menoleh ke belakang. Makanya dikatakan ayat 8, bukan hanya itu, ya. Ini saya terjemahkan dalam bahasa versi mudah dibaca, saudara, ya. Filipi 3:8 dikatakan begini, bukan hanya itu, sekarang aku menganggap semua itu tidak ada artinya dibanding dengan besarnya nilai pengenalan akan Yesus Kristus Tuhanku. Karena Kristus aku kehilangan. Nah, saudara lihat ini baik. Karena Kristus aku kehilangan semua yang aku anggap penting bagiku. Nah, kadang-kadang banyak orang melayani Tuhan itu untuk kepentingan diri sendiri. Kepentingan orang lain. Tapi Paulus ingin menjelaskan, aku kehilangan semua yang aku anggap penting bagiku. Sekarang aku menganggap bahwa itu adalah sampah. Yang aku inginkan hanyalah bagaimana mengenal karakter Kristus. Dan aku tinggal dalam karakter Kristus. Wow, ini luar biasa. Ini luar biasa. Nah, sehingga dia melakukan bukan cuma sekedar basa-basi. Ikut Tuhan itu nggak bisa basa-basi, saudara. Ikut Tuhan itu harus ya dan ya, tidak dan tidak. Artinya, saudara jangan kompromi untuk hal-hal yang dikatakan dalam kebenaran itu adalah benar. Jangan berkata itu salah. Atau yang salah saudara benarkan. Jangan, saudara. Bahkan ada ayat yang lain dikatakan orang-orang yang pencemaran, yang cemooh, berzina dan bla bla, yang tidak mau bertobat, Alkitab bilang tandailah mereka, jangan bergaul dengan mereka. Karena Tuhan tidak mau kita kompromi dengan dunia supaya kita nggak tercemar. Tapi hidup kita tetap berdiri untuk Tuhan dan membawa sesuatu yang besar di tengah-tengah dunia untuk orang-orang melihat Tuhan di dalam hidup kita. Ayat 9 dikatakan, ya, aku senantiasa membawa Kristus dalam hidupku dan merasa pasti bahwa aku bersatu dengan Dia. Aku tidak menjadi benar di hadapan Allah dari diriku sendiri berdasarkan hukum Taurat, tapi aku menjadi benar di hadapan Allah oleh iman, oleh tindakan-tindakan yang nyata yang menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah Kristusku dimuliakan di dalam aku. Allah membuat aku benar di hadapannya sebab aku percaya kepada Dia. Ini versi mudah dibaca. Jadi begini, seseorang dibenarkan itu karena imannya. Dan ingat, iman itu ada perbuatan, ada harga bayar. Kalau saudara melayani Tuhan, saudara belum buat apa-apa, belum juga dicaci maki orang, belum juga orang istilahnya cerita saudara, gosipin saudara, saudara masih istilahnya orang bilang wow, fine aja. Harusnya lebih lagi sungguh-sungguh. Karena begini tingkat kedewasaan, seseorang yang dewasa dia nggak lagi makan bubur, tapi dia akan dilatih makan makanan keras. Karena Alkitab berkata panca inderanya sudah siap untuk bisa dimakan. Nah, persoalannya adalah waktu saudara tetap dengan pola pikir manusia, ya, saudara tetap dengan pikiran-pikiran childish, saudara tidak akan bisa mengalami sebuah nilai pengorbanan. Karena pengorbanan itu hanya terjadi kepada orang-orang yang sudah dewasa rohani. Orang-orang yang bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan bukan dari kata orang, tapi mereka mengalami. Contoh, saudara sakit, saudara ke dokter bahkan mungkin bilang, saya angkat tangan, udah nggak bisa bantu. Tetapi Anda punya iman. Tuhan, aku punya kuasa-Mu. Aku berkata dalam nama Yesus, aku punya kuasa Engkau, dokter segala dokter. Sembuhkanlah aku, Tuhan. Ada satu dorongan iman.
Mungkin saat orang menceritakan engkau, orang menjatuhkan engkau, orang berusaha menggulingkan engkau karena engkau hidup benar dengan Yesus. Luar biasa waktu engkau berkata, Tuhan, aku mengampuni musuh-musuhku dan aku serahkan ke dalam tanganmu. Ini doa orang yang dewasa. Saudara nggak perlu mencari lagi pembelaan diri, saudara nggak perlu lagi mencari ini. Makanya di Amsal berkata, orang bodoh suka mengeluarkan apa? Isi hatinya meluap-luap. Tapi orang bijak dengan tenang dan tetap menjadi berkat bagi semua orang. Saudara, ini akhir zaman. Kita harus bisa menguasai diri kita. Dan ini adalah bukti dari kedewasaan iman. Paulus berkata, sampah itu adalah hidup yang membanggakan diri. Hidup yang meninggikan diri. Tetapi dia tahu waktu dia ikut Tuhan, ada banyak orang yang berkata, orang ini pernah membunuh umat Yesus. Mereka membenci dia. Tapi dia berkata, lihatlah aku. Hidupku sekarang ini sudah berbeda. Dan dia tetap menunjukkan hidup pertobatan yang sungguh-sungguh. Dia membawa kematian Yesus dalam dirinya. Untuk ingat pengorbanan itu tidak main-main. Sehingga dia bisa punya hati yang besar. Melihat mereka dengan kacamata Tuhan. Dan dia membawa dirinya sebagai seorang gembala yang menggendong mereka. Dan berkata, Tuhan, mereka butuh pengampunan dan kasih sayangmu. Ini kedewasaan iman, ya. Jadi ayat 12, ya. Coba kita baca sebentar Filipi 3 ayat 11 dan 12. Satu orang silakan baca ulang. Filipi 3 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Nah, saudara, saya akan baca di versi mudah dibaca, ya. Ayat yang 11. Jika aku mempunyai hal itu, aku sendiri mempunyai pengharapan akan dibangkitkan dari kematian yang menyesatkan ini kepada kehidupan kekal bersama dengan Yesus. Ayat 12. Aku punya usaha untuk mencapai tujuan di dalam dunia ini. Usahaku adalah aku tidak berkata bahwa aku benar, sudah seperti yang diinginkan Allah, tetapi aku belum harus mencapai tujuan. Aku belum, tapi aku harus mencapai tujuan. Aku terus berusaha. Jadi dia berkata, aku terus berusaha. Berusaha untuk mencapai dan membuatnya bahwa inilah tujuanku. Yaitu apa? Aku hidup untuk Kristus dan Kristus di dalam aku. Wow, ini luar biasa, saudara. Haleluya. Aku hidup untuk Kristus dan Kristus di dalam aku. Kalau kita menaruh perkataan Paulus dalam diri kita, saya percaya berapa banyak ya pengorbanan, berapa banyak harga bayar yang kita harus buat untuk mengikut Tuhan, kita akan tetap punya tujuan ikut dan memandang kepada Dia, dan kita tidak akan merasa sakit hati, kecewa, dan segala sesuatu yang mungkin merusak jiwa. Kita tidak akan membiarkan itu terjadi karena kita tahu tujuan kita adalah hidup untuk Kristus. Makanya ada ayat yang lain dikatakan, hidupku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dia nggak pernah merasa susah untuk hal itu. Dia bersyukur kalau memang Tuhan panggil, berarti sudah waktunya dia pulang ke rumah Bapa. Tapi selama dia tahu kakinya masih menginjak bumi, dia sedapat mungkin memuliakan nama Tuhan. Hari-hari ini saudara, 2022, banyak tantangan untuk kita harus bisa lebih kuat dengan iman. Karena ada banyak orang ikut saudara, mau dengan saudara, kalau saudara ikut mereka. Sementara mungkin mereka ini adalah orang-orang yang berbuat banyak kesalahan, banyak hal yang tidak memuliakan Tuhan. Saudara tidak bisa kompromi. Dan ini yang saya katakan, akhirnya ada harga bayar. Karena akhirnya mungkin saudara dibenci, saudara dihianati, saudara mungkin istilahnya diceritakan, digosip. It's okay. Ya, katakan semua, it's okay. 2, 3 ya. It's okay. Apa bahasa Jawanya? Tidak apa-apa. Saudara, tidak apa-apa. Bila hatimu tetap bersuka cita karena Yesus. Haleluya. Ya, karena hidup kita itu tujuannya adalah Yesus.
Jadi biarkanlah segala sesuatu terjadi dengan diri kita. Kita tidak perlu kecewa, kita nggak perlu marah, kita nggak perlu membiarkan ada benih-benih dosa yang sudah diselesaikan oleh Yesus itu. Tuhan sudah selesaikan semua benih-benih dosa itu. Kita hidup sekarang benar untuk kemuliaan namanya. Ya, ayat yang ke 13-14, silakan satu orang bacakan ayat ini. 13-14 dari Filipi pasal yang ketiga. Haleluya. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan. Haleluya. Kita lihat ini saudara, saya baca dalam bahasa versi mudah dibaca. Saudara-saudara, aku tahu bahwa aku belum mencapai tujuan itu karena aku sedang dalam dunia dan aku sedang berusaha melakukan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, aku mau lupakan apa yang telah lewat. Hari ini, ya saudara, minggu terakhir di bulan Januari. Dan waktu injak Januari, ada hal-hal yang mungkin saudara sudah melakukan sesuatu yang mungkin itu harus saudara bayar harga di dalamnya, tapi semua sudah lewat. Pass away, semua sudah lewat, saudara. Ya, aku berusaha. Dia berkata, aku berusaha sekuat tenaga mencapai tujuan yang ada di depanku. Jadi yang udah lewat biarlah lewat, saudara. Yang berlalu biarlah berlalu. Sekarang fokuskan dirimu mencapai tujuan yang ada di depan. Kita hidup bukan dengan masa lalu. Kita hidup bukan untuk masa lalu juga, tapi kita hidup untuk masa depan. Dan ada di depan kita sesuatu yang sudah Tuhan rancangkan, rancangan damai sejahtera. Kita harus ada di dalamnya. Ayat 14 dikatakan, silakan satu orang bacakan ayat ini. Filipi 3:14. Berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Haleluya. Aku berjuang untuk mencapai tujuan itu, untuk mendapatkan hadiah. Hadiah itu adalah milikku, sebab Allah telah memanggilku melalui Yesus untuk hidup bagi kerajaan surga. Kita semua sudah dipanggil. Untuk apa? Menjadi milik Tuhan, hidup bagi kerajaan surga. Kita adalah aset-aset kerajaan surga. Amin. Jadi dalam dunia ini, kita hanya sementara, saudara. Sementara. Oleh karena itu, jangan biarkan, ya, jangan biarkan apa yang sudah engkau bangun di dalam roh Allah, ya, disia-siakan oleh karena hidupmu yang masih menoleh ke belakang. Tapi kita harus tinggalkan yang sudah lewat, kita tinggalkan. Kita berlari dan berusaha sekuat tenaga melakukan kehendak Tuhan. Ada banyak pengorbanan yang kita harus buat. Ada banyak harga bayar yang saudara harus lewati. Tapi percaya, semua itu untuk memurnikan hati kita, memurnikan iman kita untuk tetap setia kepada Yesus. Haleluya. Ayat yang ke-15 silakan dibaca. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Saya baca di versi mudah dibaca. Kita semua yang sudah bertumbuh dan dewasa secara rohani harusnya berpikir bahwa kita menjadi berkat bagi orang lain. Haleluya. Jika di antara hal itu ada yang tidak kamu setujui, ya, artinya masih, ya saya kan masih manusia juga. Coba berapa banyak orang yang selalu berkata, aku kan masih manusia, aku masih daging, aku juga benci, aku susah mengampuni, aku masih daging. Kalau kita masih memperhatikan hal-hal daging, maka saya khawatir pertumbuhan iman kita tidak akan terjadi, saudara. Ya, tapi kita harus melihat kepada hal-hal rohani di mana disitulah iman kita dipertumbuhkan. Maka Alkitab berkata kita harus bisa berpikir tentang hal-hal yang dewasa, yang membuat pertumbuhan iman kita kepada Yesus. Tetap ikuti kebenaran yang sudah kita miliki. Ini akhir zaman. Awal 2022 ada banyak orang bilang rasa-rasanya ini tahun yang susah.
rasa-rasanya ini tahun yang berat. Tapi saya mau bilang kepada orang-orang yang mencintai Tuhan, dengan saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, bahwa tahun ini adalah justru tahun kemurahan. Karena waktu engkau mengalami Tuhan, karena kebenaran itu yang ada dalam jiwamu, engkau akan melihat bagaimana Tuhan memakai engkau dengan luar biasa. Semakin engkau mengalami Tuhan, semakin engkau melihat bahwa tangan kuatnya menuntun engkau luar biasa. Betul, ini masa-masa yang sukar. Ya, betul, ini masa-masa yang sukar. Ya, tetapi Alkitab berkata, orang-orang benar akan hidup oleh karena iman. Orang-orang benar akan hidup untuk memuliakan Tuhan. Masa yang sukar, tidak masalah. Kita melewati masa yang sukar. Tapi yang perlu dipastikan adalah kita tidak ketinggalan atau kehilangan iman kita. Ini yang perlu kita jaga dalam hidup untuk Tuhan. Ya, waktu saudara melangkah dan melihat kepada kebenaran firman, saya percaya itulah kekuatan saudara untuk tinggal dalam Dia. Kita baca dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama, saudara. Ini masa yang sukar, betul. Oleh karena itu, iman kita harus terjadi satu pendobrakan roh yang luar biasa. Ya, ada harga bayar, ada pengorbanan untuk melayani Tuhan. Kita tetap fokus dengan Dia. Satu orang baca 22 ayat dari mulai pasal ayat yang pertama, 2 Timotius 3 ayat pertama. Demikianlah firman Tuhan, keadaan manusia pada akhir zaman. Haleluya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Yes, lanjut. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Apa yang sukar? Hamba uang. Apa yang sukar? Emang ini yang terjadi, bukan? Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi bukan hamba Kristus, tapi hamba uang. Lanjut. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka suka membual, menyombongkan diri supaya apa? Diterima oleh orang lain. Lanjut. Mereka akan menjadi pemfitnah. Sehingga mereka menjadi pemfitnah untuk memfitnah orang-orang lain. Terus mereka akan berontak terhadap orang tua dan coba tidak lihat. tahu berterima kasih. Berontak terhadap orang tua. Orang tua ini bukan cuma bicara orang tua kandung kita, tapi orang-orang yang sudah senior dalam roh kita, orang-orang yang rohani, istilahnya orang-orang rohani, orang-orang bapak ibu rohani kita. Kita bahkan sudah nggak bisa lagi untuk berterima kasih kepada mereka yang menjaga roh kita, tapi sebaliknya kita berontak. Lanjut. Tidak mempedulikan agama. Yes, selanjut ayat 3 dan seterusnya. Ayat 3, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Coba lihat saudara, tidak tahu mengasihi. Kasih itu sudah mulai pudar. Tidak mau berdamai, nggak suka berdamai. Ya, suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri, artinya nggak bisa menguasai, nggak punya self control, ya. Dan garang, artinya apa? Menjadi orang-orang yang suka emosional dan tidak suka apa yang baik. Ayat yang keempat. Ayat 4, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Sebenarnya saudara, mereka berkhianat. Tidak berpikir panjang, mereka berlagak tahu. Ini orang-orang ini semua ada dengan kita. Selalu kita melihat orang-orang ini ada di mana-mana, ya. Mereka menurut hawa nafsu dan mereka tidak suka turuti Tuhan. Ayat yang kelima. Ayat yang kelima, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ingat ada tanda seru di belakang, itu harus baca dengan tegas. Jauhilah mereka itu. Kenapa mereka ini? Dari ayat yang pertama sampai kelima, ini mereka yang Tuhan bicara bahwa jangan membiarkan rohmu tercemar dengan orang-orang akhir zaman yang ikuti dagingnya. Ya. Haleluya. Haleluya. Ya, Tuhan bilang jauhilah mereka itu. Mereka seakan-akan melayani Tuhan di ayat yang kelima. Karena bicara agama itu bicara tentang melayani Tuhan buat yang baik. Seakan-akan melayani Tuhan, tapi cara hidup mereka menunjukkan bahwa mereka tidak sungguh-sungguh melayani Tuhan. Alkitab bilang, jauhilah mereka itu. Ya, mereka yang mencari kepentingan-kepentingan daging sendiri. Ya, hari-hari terakhir ini hari-hari yang sukar, betul. Oleh karena itu iman kita harus terus dipertajam, dimurnikan,
Makanya ada pengorbanan, ada harga bayar supaya kita semakin merasakan kasih Tuhan, semakin dekat dengan Dia, semakin mengalami Dia di tengah-tengah masa yang sukar. Ya, orang yang punya iman yang luar biasa bisa menaklukkan segala keadaan dan situasi apapun. Haleluya. Orang yang punya iman yang luar biasa bisa apa? Menaklukkan segala sesuatu. Ya. Jadi masa yang sukar ini Tuhan berkata, ingat, aku sudah melakukan lutro. Apa itu lutro? Dibebaskan dengan harga yang bayar. Sudah tidak perlu ada lagi intimidasi. Artinya ini orang yang punya hidup dalam iman yang luar biasa. Mengalami Tuhan dengan luar biasa. Lalu Tuhan berkata pengorbanan penebusannya itu sudah ada exagorazo. Apa exagorazo? Dibeli dari tangan seseorang. Kamu sekarang sudah menjadi milik Tuhan. Jadi hiduplah untuk Tuhan. Haleluya. Hidup kita sekarang sudah mengalami exagorazo. Dibeli dari tangan seseorang. Dari tangan iblis. Dipindahkan dari gelap ke dalam terang Allah yang ajaib. Satu orang baca dulu ayat ini. 1 Petrus pasal yang ketiga. Ayat 9 dan ayat yang ke-10. Silakan. 1 Petrus pasal yang ke bukan 3 ya, 2. Pasal 2. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9 dan 10. Silakan dibaca. Firman Tuhan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, Yes. umat yang rajani, Yes. bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, Yes. supaya kamu Memberitakan. perbuatan Yes. yang besar dari Dia Yang telah memanggil kamu keluar dari gelap kepada terang yang ajaib. Amin. Terus 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, ya, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tapi yang sekarang telah beroleh. itu artinya exagorazo. Telah dibeli dari tangan si jahat supaya kamu sekarang jadi milik Tuhan. Engkau milik Tuhan. Haleluya. Dipindahkan dari gelap ke dalam terang Allah yang ajaib. Dan yang ketiga, pengorbanan Tuhan sudah nyata buat kita. Padas, dibebaskan, dilepaskan dari kutuk, dari penderitaan. Jadi kalau saudara hari-hari ini masih mengalami banyak penderitaan, banyak tekanan, banyak sekali hal-hal yang mengintimidasimu, engkau perlu minta sama Tuhan, Roh Kudus, kuasailah saya. Tuhan tolong saya. Mari bebaskan aku, pulihkan keadaanku, berikan aku kemurahanmu, berikan aku kebaikanmu, berikan aku kuasamu di dalam nama Yesus. Dan biar engkau mengalami kemenangan dalam Dia. Hari ini kita perlu belajar dan melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam kita. Sebelum kita meminta, Dia punya kasih terlebih dahulu berkata, oh itu umatku, mengapa mereka akan binasa? Mengapa mereka ke dalam kegelapan? Aku datang untuk pindahkan mereka. Lutro, aku datang untuk membawa mereka dari tangan, aku lepaskan dari tangan si jahat, exagorazo. Dan aku datang untuk berikan mereka padas, bebaskan, pulihkan mereka, karena mereka adalah umatku, pilihanku. Kamu adalah imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, yang dipanggil dari gelap ke dalam terang Allah yang ajaib untuk menceritakan perbuatan yang besar dari Dia. Amen. Ini waktunya saudara dan saya menceritakan perbuatan Tuhan yang besar. Ikut Tuhan, ada harga bayar. Kalau orang tidak setuju dengan Anda, kalau orang membenci saudara karena sebuah kebenaran-kebenaran, karena disiplin-disiplin roh yang Anda buat, dan Anda tetap ada dalam hadirat Tuhan, tidak apa-apa. Percaya bahwa engkau tetap dibela oleh Tuhan. Dan engkau punya nilai itu karena Tuhan memberikan engkau kemurahan dan kebaikannya. Jadi mari, jangan lemah imanmu, jangan biarkan jiwamu tertekan, tapi teruslah setia kepada Tuhan. Bangkitkan rohmu dan kuatkan jiwamu dalam Tuhan, dan biarlah tubuhmu terus diberkati untuk tetap dan terus melayani Dia. Berapapun harga bayar yang kau harus buat untuk keputusanmu ikut Tuhan, ingat, engkau tidak sendiri, tapi Yesus di dalam engkau, dan Roh-Nya akan bawa engkau naik level bersama dengan Dia. Kuasanya nyata. Haleluya. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Kuasamu terlebih besar, Tuhan.
Tuhanku terlebih besar, oh, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidupku, oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku lebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan, pulihkan, come on semua, dengan iman katakan ku percaya Kau bekerja, yes, ku percaya, haleluya, oh, oh, Kau bekerja, yes, amin, amin, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan di hidup. Come on semua, speak bless, berkatakan berkat, ku percaya, Yesus Kau bekerja di dalamku, haleluya, Kau bekerja mendatangkan kebaikan, amin, mendatangkan mendatangkan, yes, oh thank you Jesus, mendatangkan kebaikan bagiku. Saya mau berdoa saudara, kalau mungkin hari-hari ini engkau melewati banyak tekanan, intimidasi, engkau lakukan kebenaran, tapi banyak orang yang menekan engkau berbuat apa yang jadi kehendak Tuhan, tapi banyak orang meninggalkan engkau. Saya mau berkata, tetap berdiri, tetap berdiri, tetap berdiri pada kebenaran firman Allah. Engkau perlu memang ada harga bayar, ada pengorbanan untuk kebenaran ilahi, tapi jangan pernah tinggalkan Tuhan, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Biarlah kebenaran itu barisan depanmu dan kemuliaan Allah barisan belakangmu, karena engkau melakukan kebenaran. Hari-hari ini hari-hari yang jahat, hari-hari ini hari-hari yang sukar, tetapi biarlah imanmu bertumbuh di tengah-tengah kesukaran ini. Imanmu tetap bertumbuh di tengah-tengah kesukaran ini. Imanmu tetap memandang kepada Yesus. Haleluya. Come on, bangunlah saudara dan mulai minta kekuatan dari Tuhan turun buat saudara. Minta kekuatan Roh Allah turun buat saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Pulihkan keadaan kami, pulihkan keadaan kami, pulihkan keadaan kami. Kami minta Tuhan Yesus, kekuatan dari Tuhan turun kepada kami. Pulihkan keadaan kami, berikan kami kuasa, berikan kami kemenangan dalam nama Yesus. Lakukan ini Tuhan, karena kami mengasihi Engkau, kami mengasihi Engkau. Teguhkan, kuatkan kami melewati semua ujian-ujian ini. Berikan kami kemenangan-Mu. Roh-Mu menguasai kami, Roh-Mu menguasai kami. Haleluya, 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 haleluya. Yes, terus bangun roh saudara, pandang kepada Yesus. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Jesus, thank you Lord. Urapan-Mu mengalir, kuasa-Mu bekerja. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Kau besar, haleluya. Perbuatan-Mu ajaib di dalam kami, kuasa-Mu bekerja. Yes, Roh Kudus, tajamkan mata roh kami terus, tajamkan mata roh kami, tajamkan telinga roh kami. Kami tetap berjalan pada tujuan ilahi, berdiri untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Bapa, hari-hari ini mungkin anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu banyak yang mengalami penderitaan, tekanan, intimidasi oleh karena mereka melakukan kebenaran-kebenaran-Mu. Tapi ada beberapa orang yang tidak suka, tapi sebaliknya mereka mungkin mengkucilkan hamba-hamba-Mu, mengkucilkan anak-anak-Mu, mereka mencibiri hamba-hamba-Mu. Kami percaya
Hamba-hambamu adalah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Tak seorang pun bisa mengusik hamba-hambamu jika mereka diurapi oleh Engkau. Maka tangan kuat maka menjaga mereka. Kasih kekuatan kepada hamba-hambamu. Mungkin mereka sedang melayani, sungguh-sungguh melayani, tapi ada orang-orang lain yang menjelekkan, ingin menjatuhkan. Kuatkanlah iman hamba-hambamu, bila mereka tetap berdiri untuk kemuliaan namamu, untuk satu tujuan, di mana Engkau di dalam mereka dan mereka di dalam Engkau. Kuasa kemuliaan-Mu nyata dalam setiap hati anak-anak-Mu Tuhan. Kuatkanlah anak-anak-Mu di akhir zaman ini. Kuatkanlah hamba-hambamu di akhir zaman ini, supaya di tengah-tengah kesegaran iman mereka semakin luar biasa, semakin tajam, semakin diperlengkapi. Haleluya, haleluya, haleluya. Lakukan Tuhan. Berikanlah kekuatan Roh-Mu kepada setiap hamba-hambamu dan anak-anak-Mu di akhir zaman ini. Haleluya. Dan aku berdoa bagi yang sakit, bila imannya berkata, Tuhan sudah bayar aku lunas dari segala penderitaan. Hari ini aku alami kesembuhan. Hari ini aku alami kesembuhan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Hari ini kalau ada yang berdoa, di meja makanku tidak ada makanan, anak-anakku masuk sekolah nggak ada uang, hamba berdoa, Engkau sudah membebaskan mereka dari penderitaan-penderitaan itu. Maka Engkau berkata, Engkau perlu khawatir, karena Engkau yang menghidupkan. Hari ini juga di meja makan mereka, untuk kebutuhan-kebutuhan finansial apapun Tuhan sediakan, karena mata mereka terarah kepada Engkau. Kirimkan burung-burung gagak, kirimkan orang-orang yang memberkati dengan cara yang ajaib di dalam nama Yesus. Lakukan bagian ini Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Minta Roh Allah yang hidup, mari penuhi kita. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang yes, oh Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Hidup oleh anugerah, oh yes, yang menyertai. Katakan, mari semua, ku buka hati, ku buka hati. Tu jemaah berserah penuh, berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih, kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu, ku buka hati, ku buka hati. Jamaah kami Tuhan, tu jemaah berserah penuh, berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih, kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar kami menyembah-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu. Oh, menyembah-Mu. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Lord. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan.
berkata, aku kuat, karena roh Tuhan dalam diriku. Yang sakit berkata, aku sembuh, karena kuasanya bekerja dalam aku. Dan yang sedang suam-suam mungkin rohnya berkata, aku dibakar kembali oleh roh Allah, aku dibakar kembali oleh roh Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Biar siang hari ini saudara mengalami kelepasan, haleluya, dan damai sejahtera Tuhan turun ke dalam jiwa saudara. Engkau mengalami Tuhan, engkau mengalami Dia. Thank you Lord Jesus. Kami mau bayar harga, kami mau mengalami banyak mungkin pengorbanan untuk kemuliaan nama-Mu. Kuatkan kami, teguhkan iman kami, berkati kami Tuhan. Kami percaya Roh-Mu menghidupkan kami dan memberikan kami kemenangan. Kami bersyukur firman ini meneguhkan kami. Sampai kapanpun kami percaya, kami punya iman yang luar biasa dalam Tuhan. Engkau meneguhkan panggilan-Mu di dalam kami, dan Engkau memberkati kami. Diberkatilah kami yang datang di dalam nama Yesus. Roh Kudus bekerja atas kami hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin. God bless you all. Haleluya.